Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Kartono MPD dan Bapak Dr. Mulyono MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Penelitian Pendidikan Matematika pada program Studi Pendidikan Matematika UNES program doktoral. Berikut akan saya paparkan hasil review artikel keempat dengan judul Measuring the Mathematical Problem Solving and Procedural Skills of Students in an Irish Higher Education Institution, a Pilot Study. Perkenalkan, nama saya Maharani Izzatin dengan NIM 0401619002. Sebelum saya memaparkan hasil review artikel, saya akan memaparkan rancangan penelitian yang akan dilakukan. Untuk studi awal yang telah dilakukan adalah penelitian tentang Students Cognitive Style in Mathematical Thinking Process. Artikel ini telah diseminarkan di Universitas Ahmad Dahlan pada bulan November tahun 2019. Kemudian dilanjutkan dengan penelitian yang akan dilaksanakan di semester ini, yaitu kemampuan pemecahan masalah matematika siswa ditinjau dari gaya kognitif, dan akan menjadi penelitian besar dengan judul disertasi gaya kognitif siswa dalam pemecahan masalah matematika pada problem based learning bernuansa etnomatematika. Rencana disertasi dengan judul gaya kognitif siswa dalam pemecahan masalah matematika pada problem based learning bernuansa etnomatematika memiliki rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana proses pemecahan masalah matematika siswa dengan gaya kognitif field independent dan field dependent. Kemudian yang kedua adalah bagaimana model PBL bernuansa etnomatematika yang mendukung kemampuan pemecahan masalah siswa berdasarkan gaya kognitifnya. Dan yang ketiga, apakah model PBL bernuansa etnomatematika efektif terhadap kemampuan pemecahan masalah dan disposisi matematis siswa. Adapun kebaruan dari judul disertasi ini, yang pertama adalah menemukan tahapan pemecahan masalah yang sesuai untuk gaya kognitif field independent dan field dependent. Dan kebaruan yang kedua adalah mengembangkan model PBL yang sesuai dengan karakteristik siswa dan mendukung kemampuan pemecahan masalah berdasarkan gaya kognitif siswa. Selanjutnya saya akan memaparkan hasil review artikel keempat, di mana artikel ini merupakan artikel pendidikan matematika yang berasal dari benua Eropa. Judul artikelnya adalah Measuring the Mathematical Problem Solving and Procedural Skills of Students in an Irish Higher Education Institution, a Pilot Study. Penulis dari artikel ini adalah Fiona Faulkner, Cormac Breen, Mark Prendergast, dan Michael Carr. Mereka merupakan penulis dari Irlandia. Artikel ini telah dipublish pada jurnal European Journal of Science and Mathematics Education, volume 8 nomor 2 tahun 2020. Yang melatar belakangi penelitian yang dilakukan dalam artikel ini, yang pertama adalah bahwa pada dekade terakhir ini terjadi perubahan kurikulum pendidikan matematika di Irlandia pada sekolah tingkat kedua, atau kalau di Indonesia disebut sebagai sekolah menengah. Nah, perubahan yang dimaksud di sini adalah melibatkan siswa dengan kegiatan pemecahan masalah, di mana kegiatan ini mengubah pendekatan prosedural tradisional menjadi pembelajaran matematika yang sebagian besar berpusat pada guru. Permasalahan yang terjadi, kinerja matematika siswa Irlandia tingkat kedua atau pada sekolah menengah dalam ranah internasional masih buruk. Data menunjukkan bahwa keterampilan matematika dasar siswa pada saat masuk tingkat ketiga atau tingkat perguruan tinggi mengalami kemunduran sejak tahun 1998.
Hal inilah yang menjadi alasan perlunya perubahan pembelajaran matematika pada sekolah menengah. Latar belakang ini pada rencana pemetaan proposal akan dicantumkan pada latar belakang. Kajian teori dalam artikel ini pertama membahas tentang pemecahan masalah. Dalam konteks matematika, penyelesaian masalah dapat didefinisikan sebagai cara yang berbeda dan dapat berarti hal yang berbeda tergantung pada konteks dan budaya di mana istilah tersebut digunakan. Dikutip dari Schonfeld tahun 1992. Sedangkan McClure tahun 2013 menyorotinya seperti ia membahas cara berbeda dalam sebuah masalah yang dapat didefinisikan dan sebagai hasil dengan makna berbeda yang dapat dimiliki dari penyelesaian masalah. Kajian teori ini akan dicantumkan pada kajian teori pada proposal. Teori tentang pemecahan masalah ini dikaji secara lebih mendalam, di mana McClure tahun 2013 menguraikannya sebagai dua ujung ekstrim dari skala pemecahan masalah dalam hal bagaimana proses pemecahan masalah tersebut. Yang pertama adalah akhir yang tidak terlalu ekstrim dari skala pemecahan masalah didefinisikan oleh fokus pada penyelesaian serangkaian masalah dengan menggunakan teknik yang sudah dipraktikkan. Umumnya ini melibatkan guru dengan memperkenalkan masalah bersama dengan teknik yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Siswa bergiliran terlibat dalam beberapa masalah yang berbeda namun dengan teknik penyelesaian yang sama. Kemudian yang kedua adalah akhir yang lebih ekstrim dari skala menggambarkan penyelesaian masalah dengan terlibat dalam masalah nyata melalui menebak, menemukan, dan memahami matematika. Deskripsi tentang pemecahan masalah ini sejalan dengan interpretasi Polya tahun 1945 di mana masalah nyata dalam definisi tidak harus menjadi aplikasi dunia nyata, tetapi bisa menjadi masalah dalam matematika itu sendiri. Fitur penting dari jenis pemecahan masalah ini yang membedakan dari tipe yang pertama tadi adalah bahwa masalahnya harus non-rutin dan tidak terbiasa dengan siswa. Singkatnya, pemecahan masalah ini melibatkan hal-hal berikut. Yang pertama, mencari solusi daripada prosedur menghafal. Yang kedua, menjelajahi pola daripada menghafal rumus. Dan yang ketiga, merumuskan dugaan, tidak hanya melakukan pertanyaan latihan. Kajian teori berikutnya bahwa silabus matematika tingkat kedua di Irlandia ditujukan untuk guru dan pemangku kepentingan lainnya melihat penyelesaian masalah sesuai dengan interpretasi Polya tahun 1945, di mana siswa harus terlibat dengan pemecahan masalah nyata dengan masalah yang tidak dikenal melalui menebak, menemukan, dan memahami matematika. Dalam teori yang disebutkan McClure berarti ini mengikuti pada jenis yang kedua yang telah disebutkan sebelumnya. Kajian teori ini akan dicantumkan pada kajian teori pada proposal. Berikutnya metodologi dalam penelitian ini. Yang pertama adalah tentang tes diagnostik digunakan untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah. Tes diagnostis ini bertujuan untuk melihat profil kelompok siswa yang masuk kategori kuat atau lemah dalam matematika, serta memberikan informasi dalam hal remediasi matematika apa mungkin diperlukan untuk mendukung siswa tertentu agar berhasil. Kemudian untuk instrumen, bagaimana tes diagnostik ini dirancang? Nah, tes diagnostik dirancang oleh 4 pendidik matematika di 2 institusi pendidikan tinggi di Irlandia.
Prototype test kemudian diperiksa secara kritis oleh 5 spesialis pendidikan matematika dari universitas di seluruh Irlandia, dan umpan balik dari para spesialis atau ahli ini dimasukkan ke dalam tes. Soal pemecahan masalah pada tes hampir secara eksklusif dipilih dari kurikulum proyek matematika. Masih terkait dengan metodologi penelitian yang digunakan pada artikel ini, yaitu terdiri dari apa tes diagnostik. Nah, tes ini dibagi menjadi 2 bagian. Pertanyaan prosedural atau bagian A dan pertanyaan pemecahan masalah atau disebut sebagai bagian B. Kedua bagian terdiri dari 9 pertanyaan pada bagian A dan 2 pertanyaan pada bagian B, sehingga total pertanyaan adalah ada 11 pertanyaan. Setiap pertanyaan di bagian A dari tes ini dipasangkan dengan pertanyaan di bagian B, yaitu pertanyaan berpasangan memerlukan keterampilan prosedural yang sama untuk berhasil menyelesaikannya dengan bagian B. Pertanyaan juga melibatkan beberapa konteks dunia nyata. Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan independent sample t-test, digunakan untuk menguji perbedaan yang signifikan secara statistik antara rata-rata kinerja peserta dengan latar belakang demografis yang berbeda. Kemudian tes chi-squared digunakan untuk menguji signifikan secara statistik hubungan antara variabel kualitatif. Adapun taraf signifikansi yang digunakan sebesar 5%. Responden dalam penelitian ini, dalam studi percontohan ini terdapat 87 siswa yang melakukan tes. Dari responden ini, 34,5%-nya atau 30 siswa adalah siswa pada akses program dasar, dan 65,5%-nya atau 57 siswa adalah mahasiswa tahun pertama sarjana yang terdaftar di sebuah program teknik. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 7 hal yang ditemukan. Yang pertama, ditemukan bahwa seluruh kelompok, yaitu kelompok akses dan teknik, secara signifikan lebih baik pada bagian A, di mana rata-rata adalah 57,2 daripada bagian B dengan rata-rata 32,2. Adapun p-value kurang dari 0,01. Temuan yang kedua adalah kinerja kelompok teknik secara signifikan lebih baik daripada kelompok akses pada kedua bagian tes, dengan p-value kurang dari 0,001. Temuan yang ketiga, analisis lebih lanjut dari mahasiswa teknik berdasarkan uji statistik, secara signifikan mereka lebih buruk di bagian B atau pada bagian pemecahan masalah dengan rata-rata 39,5 bila dibandingkan dengan bagian A atau prosedural dengan rata-rata 64,6. Temuan yang keempat, analisis yang sama dilakukan pada siswa akses. Diungkapkan bahwa siswa akses juga secara signifikan lebih buruk secara statistik di bagian B atau pada bagian pemecahan masalah dengan rata-rata 18,7 dari tes diagnostik bila dibandingkan dengan bagian A atau keterampilan prosedural dengan rata-rata lebih tinggi yaitu 43,1. Temuan yang kelima, analisis kinerja berdasarkan gender, yaitu dengan membedakan laki-laki dan perempuan, menemukan bahwa nilai rata-rata untuk kinerja laki-laki lebih tinggi daripada kinerja perempuan di kedua bagian tes, yaitu pada tes pemecahan masalah dan juga keterampilan prosedural. Ternyata pria lebih tinggi dibandingkan kinerja perempuan. Temuan yang keenam, secara statistik siswa internasional secara signifikan lebih buruk di kedua bagian tes dengan p-value kurang dari 0,001
bila dibandingkan dengan siswa Irlandia. Artinya, pada kemampuan pemecahan masalah dan keterampilan prosedural, siswa Irlandia lebih baik dibandingkan siswa internasional. Dan temuan yang ketujuh, ditemukan bahwa siswa Irlandia dan internasional tampil lebih buruk di tes bagian B, yaitu pada kemampuan pemecahan masalah dibandingkan dengan bagian A atau keterampilan prosedural. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa penelitian pendahuluan ini menunjukkan bahwa lebih banyak investasi diperlukan dalam pengembangan kemampuan pemecahan masalah siswa, sehingga mereka dapat berhasil pada hal-hal yang terlibat dengan matematika dalam konteks yang membutuhkan lebih dari sekedar kelancaran prosedural. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah ditemukan, saran yang diberikan oleh penulis adalah program teknik dan juga pendidikan akses, di mana siswa berharap untuk melanjutkan ke program teknik perlu bekerja untuk menghasilkan lulusan yang mampu beradaptasi dan menerapkan apa yang dipelajarinya. Agar hasil ini tercapai, peningkatan kemampuan siswa untuk pemecahan masalah saat masuk ke pendidikan tinggi sangat diperlukan. Karenanya fokus harus ditempatkan pada peningkatan matematika tingkat kedua atau tingkat sekolah menengah, di samping pemeriksaan sistem pendidikan matematika di ketiga tingkat pendidikan yang harus melengkapi peningkatan pada tingkat kedua tersebut. Demikian hasil review artikel keempat yang telah saya lakukan. Mohon saran dan kritik dari Bapak Profesor Kartono MPD dan Bapak Dr. Mulyono MSI untuk perbaikan tugas-tugas berikutnya. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.